Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan teman-teman telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Baiklah, materi yang akan kami paparkan yaitu instrumen derivatif, forward, dan opsi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Please next slide. Yang pertama ada Nur Anissa Senohaji, yang kedua Muhammad Rafi, selanjutnya Muhammad Saifullah Sidik, dan saya sendiri Anissa Mutia, selanjutnya Aurel Lalisa Almira, selanjutnya Ifadila Hiwaya Fatkah, Iksan Alimi Putra, Yafa Zuki Robi, dan Anggita Alfianingsih. Sebelum masuk ke paparan materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang derivatif. Dalam dunia investasi, terdapat banyak sekali instrumen yang bisa dipilih oleh para investor untuk penanaman modal seperti saham, obligasi, dan reksadana yang sering digunakan. Namun, selain itu, terdapat satu lagi produk investasi yang penting untuk dipahami dan disebut sebagai derivatif, di mana derivatif itu sendiri adalah perjanjian atau kontrak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan membeli atau menjual komoditas maupun aset. Derivatif ini termasuk sebagai instrumen investasi dengan tingkat risiko yang cukup tinggi. Namun, tingkat keuntungan dari produk tersebut juga tidak kalah menggiurkan, sehingga jumlah peminatnya tidak kalah banyak dari instrumen investasi lainnya. Baiklah, pemaparan materi pertama tentang pengertian instrumen derivatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya Anggita. Kepada Anggita dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggita Alfianingsih dengan NIM CE221129. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian derivatif. Slide. Derivatif merupakan perjanjian atau kontrak yang dilakukan dua pihak atau lebih. Tujuannya membeli atau menjual komoditas atau aset. Kemudian perjanjian tersebut dapat berguna menjadi objek perdagangan. Secara sederhana, cara kerja dari derivatif adalah sebuah produk investasi dengan basis kontrak perjanjian perdagangan. Produk ini juga termasuk instrumen investasi dengan tingkat resiko yang tinggi sebab lebih memanfaatkan prediksi harga di waktu mendatang, namun mampu memberi peluang imbal hasil atau return yang cukup tinggi. Transaksi derivatif juga sudah dilandasi dengan dasar hukum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1900 mengenai penyelenggaraan kegiatan pada bidang pasar modal. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal dan lain-lain. Slide. Next. Manfaat derivatif diciptakan guna melindungi harga atau nilai dari sebuah komoditas pada masa mendatang. Contoh derivatif di Indonesia yaitu Bank Indonesia di tahun 2017 pernah membantu BUMN untuk mampu memanfaatkan produk derivatif guna mengatasi melemahnya nilai tukar dari rupiah. Produk derivatif juga mampu meminimalkan risiko terjadinya kerugian serta risiko finansial pada sebuah perusahaan. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggita. Materi selanjutnya tentang pengertian forward dan contohnya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya Robi. Kepada Robi dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Yafa Zuki Robi izin menyampaikan materi selanjutnya. Nah, jadi yang mana pada kali ini kelompok kami itu akan menjelaskan tentang manajemen instrumen dari derivatif ini gitu. Nah, jadi sebenarnya instrumen derivatifnya kan juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa istilah derivatif ini
mengacu gitu ya, kepada keberaneka-ragaman instrumen keuangan gitu. Nah, satu karakteristik atau ciri umum instrumen derivatif ini adalah seperti nilai kontrak, kemudian atau dari sudut pandang investor terkait langsung dengan harga, misalnya atau dengan suku bunga atau variabel lain. Nah, jadi kan juga salah satu manfaat dari derivatif ini adalah sebenarnya untuk membatasi risiko bisnis gitu, yang mana diakibatkan oleh fluktuasi harga atau fluktuasi suku bunga. Nah, jadi kita sebelumnya juga sudah mempelajari ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu bahwasannya kita mempelajari beberapa hal dalam mengatasi risiko dalam manajemen risiko seperti manajemen risiko likuiditas, kemudian terakhir di pertemuan sebelumnya ada manajemen resiko asuransi gitu. Nah, jadi kali ini kita akan berbicara tentang instrumen derivatif gitu. Tadi juga sudah dijelaskan, saya ingin menjelaskan sedikit lagi bahwa instrumen derivatif ini adalah kontrak keuangan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang dibuat berdasarkan perjanjian atau penjualan atau pembelian aset atau komoditas tertentu, baik itu banyak ya asetnya itu seperti logam, mata uang, obligasi, saham, dan masih banyak lagi. Nah, jadi biasanya instrumen derivatif ini banyak digunakan di saham gitu ya, atau di mata uang. Karena apa? Karena hal itu ya, aset tersebut sering mengalami fluktuasi harganya gitu, melonjakan harga. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu instrumen derivatif itu adalah forward. Nah, jadi forward ini pengertiannya di sini adalah kontrak atau persetujuan untuk membeli atau menjual aset. Nah, aset tadi seperti saham tadi, obligasi atau mata uang tadi dengan harga dan dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan forward contract gitu. Nah, jadi forward contract derivatif ini biasanya menjadi salah satu tools dalam melakukan manajemen risiko gitu, karena dalam menghadapi gejolak perubahan harga yang di pasar gitu. Nah, jadi melalui forward contract ini, kontrak yang kita lakukan secara instrumen derivatif ini biasanya itu untuk dapat kita melakukan hedging gitu ya, atau yang disebut dengan lindungi nilai gitu, dan dari perubahan yang terjadi di pasar gitu. Nah, jadi di sini saya akan sudah menjelaskan tentang forward. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh forward gitu ya, berdasarkan juga langsung ke dalam contohnya. Nah, jadi di sini pertama itu ada namanya currency forward. Nah, jadi currency forward ini kontrak ini biasanya digunakan ya untuk perusahaan yang mengelola risiko valuta asing gitu. Nah, jadi biasanya perusahaan yang menggunakan currency forward ini perusahaan yang multinasional gitu, karena mereka itu beroperasi lebih dari satu negara, tidak hanya di satu negara. Nah, jadi kan mereka juga tergantung tuh terhadap falasnya, terhadap risiko fluktuasi perubahan mata uang. Nah, jadi dalam currency forward ini, suatu pihak itu wajib untuk membeli atau menjual mata uang tertentu dengan nilai tertentu dalam jumlah tertentu juga di tanggal yang sudah ditentukan di dalam sesuai perjanjian kontraknya. Nah, jadi misal seperti ini, di contoh, misalnya perusahaan Amerika Serikat itu memiliki piutang dari perusahaan B di Jepang sebesar 5 juta yen dalam waktu 2 bulan mendatang. Nah, tentunya si perusahaan ini tidak ingin gitu supaya nilai tukar yen ini merosot terhadap dolar. Karena apa? Karena kalau nilai yen ini merosot terhadap dolar, nah maka piutang yang diperoleh oleh perusahaan Amerika Serikat ini akan lebih rendah gitu. Nah, jadi ditentukanlah misalnya rate yang digunakan dalam kontrak tersebut adalah, jadi nilai itu 90 yen itu per dolar gitu. Jadi 1 dolar itu sama dengan 90 yen gitu kan. Nah, jadi maka perusahaan A akan memperoleh kepastian untuk memperoleh cash flow sebesar 50 juta ini dibagi dengan 90 yen, maka untuk di masa depan. Nah, jadi dia istilahnya seperti ini. Nah, mereka itu memastikan gitu ya bahwa sebesar 90 yen itu sama dengan 1 dolar gitu. Nah, jadi bisa jadi kan per dolar itu berubah dalam masa yang akan datang gitu. Nah, jadi jika di masa depan ternyata yen merosot menjadi 100 yen per dolar misalnya, maka perusahaan A tetap dapat menukar 5 juta yen tersebut dengan rate 90 yen per dolar tadi yang telah ditentukan dalam kontraknya tadi.
Nah, jadi kan itu untuk hedging ya, untuk melindungi nilai gitu. Nah, jadi si perusahaan Amerika Serikat ini mengurangi risiko kerugiannya gitu. Nah, selanjutnya ada namanya equity forward. Nah, jadi dalam equity forward ini yang mana suatu pihak itu wajib membeli atau menjual instrumen ekuitas ataupun indeks saham pada waktu tertentu di masa yang akan datang gitu. Nah, jadi kalau dalam equity forward ini biasanya ini dalam bentuk saham. Nah, contohnya itu adalah dalam saham itu ada nama program share buyback gitu. Nah, yang sering terjadi di pasar modal. Nah, pada program ini satu pihak ini berjanji untuk membeli kembali saham tertentu dengan jumlah tertentu gitu pada harga tertentu di masa depan. Nah, positifnya ini mengantisipasi kenaikan harga di masa depan dan memberikan kepastian mengenai cash flow. Nah, namun jika harga merosot, maka karena terikat kontrak, pihak tersebut mungkin akan terpaksa membeli di atas harga pasar. Nah, jadi logika seperti ini. Dalam saham itu kan harga saham itu kan selalu berfluktuasi gitu. Nah, jadi misalnya kita ingin membeli saham, nah jadi kita buatlah kontrak gitu ya. Misalnya kita ingin harga saham saat ini adalah 100.000 gitu. Nah, jadi kita takut satu lembar saham itu di satu hari ke depan itu akan menjadi 150.000. Nah, jadi kita buatlah suatu kontrak dalam saham ini. Nah, jadi apabila harga saham tersebut menjadi 150.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan gitu. Kita bisa belinya dengan harga 100.000. Nah, apabila harga $1 saham ini satu lembar saham ini menjadi 50.000 misalnya, nah jadi kita bisa jadi mengalami kerugian karena kita tetap belinya di harga 100.000 gitu. Nah, selanjutnya ada namanya commodity forward. Nah, jadi commodity forward ini adalah kontrak dengan underlying itu, dengan dasarnya itu adalah aset berupa komoditas seperti minyak, seperti inilah ya, seperti produk gitu, jagung dan lainnya gitu. Nah, kontrak ini memungkinkan satu pihak untuk membeli atau menjual komoditas dengan harga tertentu di masa depan. Nah, jadi kontrak ini mengantisipasi terjadinya perubahan harga di masa depan untuk produsen. Nah, kontrak ini bermanfaat mengurangi risiko jika harga komoditas menguat di masa depan. Nah, jadi ini sebenarnya sama dengan saham tadi, cuman produknya itu lebih ke barang gitu ya, seperti misalnya minyak. Nah, minyaknya kan sering diekspor nih di berbagai negara gitu. Nah, jadi kita takut nih, kita misalnya harga minyak sekarang ini adalah 100.000 yang misalkan 100.000 tadi ya. Nah, jadi kita takut harga minyak itu merosot dari harga 100.000. Nah, sementara kita sudah membuat anggaran biayanya itu bahwa kita akan mendapatkan keuntungan jika 100.000 gitu. Nah, jadi jika kita takut untuk harga tersebut merosot, nah jadi kita buatlah commodity forward gitu. Untuk di masa akan datang, kita akan tetap menjual minyak tersebut dengan harga 100.000 gitu. Dan mungkin kita akan mendapat keuntungan apabila harga minyak itu di antar negara itu lebih dari 100.000, jadi 150.000 gitu. Nah, jadi ini untuk mengurangi risiko juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang forward dan contohnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Robi. Untuk materi selanjutnya tentang perbedaan transaksi spot dan forward yang akan dijelaskan oleh rekan saya Yafat. Kepada Yafat dipersilahkan. Baiklah, untuk materi perkenalkan, nama saya Ifadillah Yafatka, nomor BP 201010523015. Untuk materi selanjutnya tentang perbedaan transaksi spot dan transaksi forward akan saya jelaskan, yaitu yang pertama yaitu perbedaan antara transaksi spot dan forward, yaitu pembelian atau penjualan mata uangnya itu untuk spotnya berdasarkan kurs di pasar spot, sementara untuk forwardnya pembelian atau penjualan mata uangnya berdasarkan kurs di pasar forward. Untuk perbedaan yang keduanya yaitu transaksi didasarkan pada sebuah kontrak yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak, sementara untuk forward nilainya ditetapkan saat transaksi dilakukan. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu transaksi spot mendukung transaksi secara tunai dengan pembelian dana langsung setelah transaksi dilakukan, sementara untuk transaksi forward penyerahan dana atau mata uang dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian untuk perbedaan yang keempatnya yaitu transaksi spot adalah transaksi jual beli falas yang terjadi 2 hari kerja setelah tanggal transaksi, sementara transaksi forward
adalah transaksi jual beli falas yang terjadi lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksinya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Yahpat. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Aurin tentang hedging dan forward. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Aurin Larissa Almira dengan nomor BP 2010522050 akan menjelaskan hedging dengan forward. Next. Forward contract merupakan perjanjian antara dua pihak atau penjual dan pembeli suatu aset pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Forward contract hedging dilakukan dengan cara perusahaan mengadakan perjanjian dengan bank komersial atau untuk menukarkan sejumlah mata uang tertentu pada nilai tukar tertentu disebut kurs forward pada tanggal tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Melalui forward contract hedging, perusahaan mampu mengunci nilai tukar masa depan untuk menghindari pergerakan kurs yang merugikan. Contohnya, kontrak forward untuk transaksi mata uang atau transaksi komoditi. Next. Mekanisme kontrak forward. Kontrak forward adalah perjanjian yang dinegosiasikan secara langsung antara dua pihak dalam pasar OTC, yaitu non-exchange yang diperdagangkan. Satu peserta tipikal dalam kontrak forward adalah bank komersial atau investasi yang melayani peran pembuat pasar yang dihubungi langsung oleh pelanggan, meskipun pelanggan dapat membuat perjanjian secara langsung satu sama lain. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai kontrak forward menurut Siahan dan Munurung antara lain. Yang pertama, kesepakatan membeli atau menjual aktiva tertentu pada tanggal tertentu di harga yang telah ditetapkan di masa yang akan datang. Yang kedua, transaksi selalu dilakukan melalui broker dengan telepon atau telex. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk memastikan harga di masa yang akan datang. Next. Utama menurunkan resiko exposure transaksi yang muncul akibat fluktuasi nilai tukar, khususnya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Forward hedging sifatnya mengikat, artinya eksekusi hanya dilakukan pada masa waktu jatuh tempo yang telah disepakati dan tidak ada pilihan membatalkan kontrak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dikembalikan pada moderator. Terima kasih Aurin. Materi selanjutnya tentang pengertian opsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Raffi. Kepada Raffi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dengan nomor BP 2010-521033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian opsi dan contohnya. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, di sini kelompok kami akan menyampaikan mengenai instrumen derivatif. Dan saya akan menyampaikan mengenai opsi beserta contohnya. Jadi, kontra opsi adalah salah satu instrumen derivatif yang banyak digunakan untuk berlindung dari risiko atau nilai hedging, di mana salah satu pihak menyetujui untuk membayar sejumlah imbalan kepada pihak lainnya untuk suatu hak dalam transaksi jual beli surat berharga, mata uang, komoditi, dan lain sebagainya. Opsi dunia pasar modal adalah suatu hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi, surat berharga keuangan, atau suatu mata uang asing pada tingkat harga yang telah disetujui pada waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam kontrak. Opsi dapat digunakan untuk meminimalisir risiko sekaligus memaksimalkan keuntungan yang lebih besar. Jadi, dari pengertian dapat kita simpulkan bahwa opsi atau opsi adalah kontra opsi memberikan hak, bukan kewajiban, kepada para pemegangnya untuk melakukan tindakan tertentu. Tindakannya adalah opsi atau opsi. Pada opsi ini ada dua jenis. Yang pertama,
para pemegangnya pada waktu-waktu tertentu hingga waktu jatuh tempo. Ini dinamakan dengan American Option. Dan ada pula jenis opsi di mana pemegangnya hanya bisa membeli atau menjual pada waktu jatuh tempo. Ini dinamakan dengan Europe Option. Dan selanjutnya ada pula opsi jual atau put option. Sesuai dengan namanya, opsi bermakna para pemegangnya dipilih untuk melakukan tindakan ataupun tidak. Jadi, di sini para pemegangnya boleh mengambil opsi tersebut, baik itu opsi jual beli dan tidak mengambil tindakan apapun. Karena opsi ini para pemegangnya diberikan hak dan bukanlah suatu kewajiban. Next, moderator. Next. Selanjutnya, yaitu mengenai contoh. Yang pertama adalah call option atau opsi beli. Misalnya, pada saham ABC diperdagangkan di bursa dengan harga 100 per lembar. Investor X membeli satu opsi beli pada satu lembar saham ABC dan jatuh tempo dalam 6 bulan dengan membayar premi sebesar Rp10. Harga exercise atau harga yang telah ditetapkan untuk opsi tersebut adalah 100 per lembar. Pada saat opsi beli tersebut jatuh tempo, harga saham ABC naik menjadi 150. Karena investor X memegang opsi beli saham ABC, maka ia berhak untuk membeli saham tersebut di pasar seharga 100 dan kemudian dapat menjualnya dengan harga 150. Nah, dalam keadaan ini, investor X berhasil mengantongi laba kotor sebesar Rp50, yang mana didapatkan dari harga yang ada di pasar pada saat jatuh tempo sebesar 150 dikurangi dengan harga yang telah disepakati untuk investor bisa membeli saham tersebut pada waktu jatuh tempo, yaitu senilai Rp100. Dan setelah dikurangi dengan preminya, maka laba bersih yang dihasilkan oleh investor tersebut yaitu sebesar 40. Dari 50 keuntungan kotor tadi dikurangi dengan preminya sebesar Rp10. Next, next. Selanjutnya yaitu put option atau opsi jual. Di sini, misalnya investor X membeli satu lembar opsi jual pada selembar saham ABC dengan jangka waktu jatuh tempo adalah 6 bulan. Harga exercise opsi jual tersebut yaitu Rp100 dan premi yang dibayarkan di muka adalah Rp10. Misalkan, pada saat jatuh tempo, harga pasar saham ABC adalah Rp75. Hal ini sangatlah menguntungkan bagi investor X karena ia dapat membeli saham ABC di pasar seharga 75 sesuai dengan harga yang telah disepakati di awal. Jadi dia bisa membeli senilai Rp75 per lembar saham. Sedangkan pada waktu jatuh tempo, harga saham tersebut di pasaran yaitu senilai Rp100. Pada saat ini ia akan sangat untung, di mana ia bisa menjualnya dengan harga 100. Jadi, di sini ia memperoleh keuntungan bersih dari transaksi sebesar Rp15 per lembar saham, yaitu dari keuntungan kotor sebesar Rp25 dikurangi dengan premi sebesar Rp10. Sebelumnya, premi ini merupakan sebuah kesempatan agar investor tersebut bisa membeli ataupun menjual aset finansial berupa saham ataupun obligasi, komoditi maupun mata uang pada waktu jatuh tempo. Jadi dia harus membeli ini dulu agar dia memiliki hak atau kesempatan untuk melakukan opsi. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Raffi. Selanjutnya materi tentang karakteristik opsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ihsan. Kepada Ihsan dipersilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Ihsan Alimi Putra. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik opsi. Oke, fitur standar dari sebuah kontrak opsi adalah yang pertama itu jenis kontrak.
Dua jenis opsi adalah put option dan call option. Keduanya bekerja dengan cara yang saling berkebalikan. Yang kedua yaitu harga opsi. Kita menyebutnya sebagai strike price, yakni harga di mana ketika pemegang mengeksekusi opsi mereka. Yang ketiga itu premi opsi. Nilai premi opsi tergantung pada faktor seperti spread antara harga pasar saat ini dan kesepakatan di masa depan plus nilai waktu dan tingkat volatilitas harga efek yang mendasari. Aset yang mendasari mereka bisa berupa saham, ETF, komoditas, dan bahkan mata uang. Selanjutnya itu jumlah item yang menjadi underlying. Itu tergantung pada masing-masing jenis aset yang mendasari untuk opsi saham. Misalnya, satu kontrak biasanya terdiri dari 100 saham. Selanjutnya itu tanggal kadaluarsa kontrak. Itu sangat bervariasi dan tergantung pada jenis opsi dan aset yang mendasari. Itu berkisar hari atau bahkan tahun. Oke, selanjutnya itu untuk sebuah opsi Eropa atau European option kita menggunakan hak hanya pada tanggal kadaluarsa. Sedangkan untuk opsi Amerika option kita dapat mengeksekusi hak kapan saja hingga tanggal kadaluarsa sehingga memberi kita kesempatan untuk membeli lebih banyak pada harga yang menguntungkan. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Iksan. Materi selanjutnya tentang hedging dan opsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sidik. Kepada Sidik dipersilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifullah Sidik dengan NIM 2010521043. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hedging dengan option. Next, moderator. Terkait dengan strategi hedging, option punya banyak kegunaan meski agak kompleks saat digunakan. Option merupakan hak trader dan bukan suatu kewajiban untuk menggunakan saat ini media atau menjual mata uang. Next, operator. Satu contoh, 1,2900 GBP per USD call. Berarti hal untuk membeli satu lot GBP per USD senilai 1,2900. Harga dari satu option ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan. Begitu juga semua transaksi yang terjadi dalam market. Dalam option terdapat dua komponen, yaitu nilai intrinsic dan nilai waktu. Nilai intrinsic option adalah tentang seberapa banyak uang ditransaksikan dalam market. Kalau hanya akan punya nilai intrinsik jika strike price lebih rendah dari harga sekarang. Ini berbalik dengan option put, karena hanya akan punya nilai intrinsik jika strike price-nya lebih tinggi dari harga terbaru. Saat semua seimbang, semakin banyak waktu tersisa, semakin tinggi nilai waktu. Dari contoh sebelumnya yaitu 1,2900 GBP per USD. Dalam hal ini rasio GBP per USD adalah yang digarisbawahi. Jika trading dilakukan pada 1,2730, misalnya call yang ditempatkan tak akan stabil lalu kehabisan uang dan nilai intrinsiknya menjadi 0. Tapi jika trading dilakukan di angka 1,3050, option call mempunyai nilai 150 pip. Ini karena harga beli option GBP per USD ada di angka 1,2900 yang merupakan strike price dari call. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan option sebagai dari strategi hedging? Yang menarik dari option yaitu perubahan asimetris saat harga berubah, begitu market mengalami naik turun. Option call akan meningkatkan nilai begitu market naik tanpa ada halangan. Tapi jika market jatuh, call bisa ikut jatuh hingga di bawah nilai 0. Dalam kata lain, saat memilih call, trader tak punya batasan untuk mendapat profit lebih banyak, tapi akan dibatasi saat terjadi penurunan. Next, operator. Nah, bagaimanapun, hedging adalah tentang keseimbangan. Hedging akan menunda risiko, tapi yang paling penting itu bagaimana cara mengambil profit dari kesempatan ini. Opsi merupakan alat paling berguna dalam teknik hedging dan dapat membantu saat ingin mengambil profit. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih Sidik. Baiklah, materi terakhir tentang penilaian opsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Anissa. Kepada Nur Anissa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya adalah Nurlanisa Senoaji dengan nomor BP 1910522059 akan menjelaskan materi terakhir yaitu tentang penilaian opsi, di mana penilaian terhadap sebuah opsi itu perlu dilakukan untuk mengestimasi nilai intrinsik dari suatu opsi, yang selanjutnya juga akan berguna untuk menentukan harga dari sebuah opsi. Dalam penilaian opsi, terkadang kita akan menemui situasi di mana harga premi opsi dapat melebihi nilai intrinsiknya opsi. Kelebihan ini disebut dengan nilai waktu atau premi waktu. Next. Selanjutnya, singkat mengenai nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah sebuah opsi. Nilai intrinsik sebuah opsi adalah nilai ekonomis jika opsi tersebut dilaksanakan. Jika tidak ada nilai ekonomis yang positif dari suatu opsi, maka nilai intrinsik opsi tersebut adalah nol. Jadi call option akan mempunyai nilai intrinsik yang positif jika harga saham lebih besar dari strike price. Besarnya nilai intrinsik tergantung dari selisih antara harga saham yang sebenarnya dan harga strike price. Tetapi jika ternyata harga strike price lebih besar dari harga saham, maka nilai intrinsik dari call option tadi adalah nol. Next. Contohnya di mana sebuah call option dengan strike price sebesar Rp950 dan harga saham saat ini yang Rp1.000, maka nilai intrinsik dari opsi tersebut adalah Rp50. Investor yang membeli opsi tersebut akan melaksanakan opsinya, yaitu dengan membeli saham dengan harga Rp950 dan kemudian ia dapat menjual saham tersebut di pasar dengan harga Rp1.000. Ketika sebuah opsi mempunyai nilai intrinsik yang positif, maka opsi itu dinamakan dengan istilah in the money. Selanjutnya, apabila jika strike price suatu call option itu lebih besar dari harga saham, maka opsi tersebut dikatakan dengan istilah out of the money. Dan bila strike price besarnya sama dengan harga saham, maka opsi itu dikatakan dengan istilah at the money. Opsi yang berada pada posisi baik at the money maupun out of the money akan mempunyai nilai intrinsik sebesar 0 karena kedua posisi tersebut tidak memberikan keuntungan kepada pembeli opsi jika opsi tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, kemudian mengenai premi waktu, di mana premi waktu adalah jumlah harga opsi yang melebihi nilai intrinsiknya. Premi waktu sendiri dapat dihitung dengan perhitungan premi waktu sama dengan harga opsi dikurang dengan nilai intrinsik. Contohnya di mana sebuah call option dengan strike price Rp1.000 dijual dengan harga opsi Rp125 pada saat harga saham sebesar Rp1.100, maka premi waktunya adalah Rp125 dikurang dengan Rp100 sama dengan Rp25. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi. Adapun faktor yang mempengaruhi harga opsi di antara lain yaitu harga saham yang dijadikan patokan, strike price yang ditetapkan, expiration date dari opsi, volatilitas harga saham yang diharapkan selama umur opsi, kemudian tingkat suku bunga jangka pendek selama umur opsi, dan juga dividen yang diharapkan diberikan oleh saham yang dijadikan patokan dalam opsi selama umur opsi tersebut. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nur Anissa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kelompok kami lakukan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.